Ustadz yang kerasukan itu pun berkata, Jangan pisahkan saya dengan Maryam. dan ustadz yang lain bertanya, siapa sebenarnya makhluk ini? Kamu ini siapa? Jawab dengan jujur. Dan makhluk itu pun menjawab, Saya Jin Ifrit. Nama saya Dimriyat. Wallahi, saya Dimriyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, geng? Saya Alfian. Di edisi horor kali ini kita akan membahas tentang sebuah podcast yang mana di podcast tersebut ada seorang wanita yang disukai oleh jin Ifrit. Bahkan Ifrit ini ingin menikahinya dan meneror laki-laki yang berani mendekatinya. Nah, bagaimana pembahasannya? Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Let's go! Sekitar kurang dari 5 bulan yang lalu, saya lagi suka-sukanya nonton podcast horor. Baik yang bercerita tentang penampakan, kejadian seram, dan pengalaman seram. Dan sebanyak video yang saya tonton, ada satu video yang menarik hati saya serta membuat saya ingin mengetahui lebih jauh tentang pembahasan di podcast horor itu. Podcast itu ada di channel YouTube-nya Lentera Malam. Di sana ada 2 buah video yang berjudul 3 Ustadz meninggal setelah ruqyah wanita ini, teror jin kafir, serta bukti dokumentasi. Dan video kedua berjudul Semakin Brutal, dari muntah darah sampai keguguran, teror jin kafir berlanjut. Di kedua video tersebut menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Maryam, yang mempunyai pengalaman yang menurut saya mengerikan, karena dia diteror oleh satu sosok jin Ifrit bernama Dimriyat. Pada awalnya jin ini tidaklah meneror, tapi dia lebih kepada suka terhadap Kak Maryam ini. Ceritanya, pada saat Kak Maryam ini masih balita, Kak Maryam ini sering kali hilang dari pengawasan ibunya. Kejadian pertama kalinya adalah saat ibu Kak Maryam ini baring bersama Kak Maryam kecil. Saat terpejam kurang lebih 5 menitan, Kak Maryam ini hilang. Dicobalah dicari oleh ibunya. Karena tidak juga ketemu, ibu Kak Maryam ini melaporkan ke nenek Kak Maryam. Setelah mereka berdua mencari, tidak dapat juga. Nenek dan ibu Kak Maryam ini meminta tolong kepada warga sekitar. Dan sama-sama dicari ke sana sini. Tapi setelah sekian lama dicari, Kak Maryam juga tidak ketemu. Hingga sampai besok paginya, Kak Maryam ini ditemui di bawah kolong kasur. Padahal kolong kasur itu sudah benar-benar dicek sebelumnya oleh warga dan ibu Kak Maryam. Hal-hal seperti ini sering sekali terjadi, kata Kak Maryam di dalam podcast itu. Dan karena sudah sering hilangnya Kak Maryam ini, sang ibu berinisiatiflah untuk membawa Kak Maryam yang masih berusia 1 tahun ini ke seorang ustadz. Dan diceritakanlah kronologinya kepada ustadz tersebut. Dan ustadz itu berkata, ini anak ibu udah ada temannya, nanti saya obatin, tapi pas dia haid pertama, nanti dibawa ke sini lagi ya. Kata ustadz tersebut. Dan pernah ada satu kejadian di mana saat itu Kak Maryam ini sudah kelas 3 atau kelas 4 SD. Pada saat itu Kak Maryam ada ujian semester, tapi Kak Maryam tidak dapat masuk sekolah dikarenakan sakit. Ibu Kak Maryam yang panik membawa Kak Maryam ke rumah sakit. Lupa memberitahukan kepada gurunya bahwa Kak Maryam tidak dapat masuk sekolah dan mengikuti ujian semester itu. Dan saat itulah ibu Kak Maryam ini menelpon gurunya untuk meminta izin tidak masuk sekolah dan mengikuti ujian semester kepada gurunya. Betapa terkejutnya ibu Kak Maryam mendengar jawaban gurunya. Ternyata Kak Maryam ada masuk sekolah dan mengikuti ujian pada jam, menit, dan detik yang sama pada saat Kak Maryam di rumah sakit. Singkat cerita, Kak Maryam ini sampailah pada haid pertamanya. Ibu Kak Maryam yang tahu akan itu langsung membawanya ke ustadz yang sebelumnya pernah beliau datangi. Pada saat di sana,
ada 5 ustadz yang akan menangani Kak Maryam ini. Dengan dikelilingi 5 ustadz itu, Kak Maryam duduk di tengah-tengah kelilingan mereka. Pada saat ustadz-ustadz tersebut membaca surah-surah pendek, dan layaknya surah-surah dikeluarkan pada saat ruqyah, Kak Maryam yang disuruh memejamkan mata, tiba-tiba ada cucu dari salah satu ustadz tersebut duduk di samping Kak Maryam. Anak kecil berusia 3 tahun itu yang awalnya ketemu Kak Maryam belum terlalu lancar berbicara, tiba-tiba bisa berbicara lancar dan berkata, Waalaikumsalam. Kamu kenapa memanggil saya ke sini? dengan suara yang berat seperti orang dewasa. Dan salah satu ustadz melihat cucunya kerasukan, langsung menangani cucunya terlebih dahulu. Setelah jin itu keluar dari cucunya, tiba-tiba ada bayangan hitam yang terbang ke arah salah satu ustadz lainnya yang paling muda. Yang awal mulanya harusnya para ustadz ini menangani Kak Maryam, kini malah harus disibukkan dengan mengurusi teman mereka. Ustadz yang kerasukan itu pun berkata, Jangan pisahkan saya dengan Maryam. dan ustadz yang lain bertanya, siapa sebenarnya makhluk ini? Kamu ini siapa? Jawab dengan jujur. Dan makhluk itu pun menjawab, Saya Jin Ifrit. Nama saya Dimriyat. Wallahi, saya Dimriyat. jin ifrit ini adalah level tertinggi dalam bangsa jin. Mereka ini jin level S kalau kita tingkatkan. Dimriyat atau Tawus adalah jin ifrit yang menjadi anak buah Nabi Sulaiman pada masa kenabian beliau dulu. Dimriyat ini dulunya adalah penjaga harta karun, sekaligus jin penguasa rawa-rawa dan sejenisnya. Kenapa bisa jin level S jatuh cinta kepada manusia? Itu akan saya jawab di closingan nanti. Yuk kita lanjut, geng. Tapi sebelum itu, yuk tekan tombol subscribe-nya dulu, geng. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Singkat cerita, setelah cukup lama dari kejadian itu, Ibu Kak Maryam kembali ke ustadz itu. Dan saat sampai di rumahnya, betapa terkejutnya Ibu Kak Maryam. Kalau tahu, tak lama dari kejadian itu, sang ustadz sering diteror dan sakit-sakitan. Tak lama itu, beliau pun meninggal. Di situ Ibu Kak Maryam meminta maaf kepada istri ustadz tersebut dan kembali ke rumahnya. Dan pernah juga ibu dari Kak Maryam ini bertemu dengan sosok jin ini. Ceritanya, pada malam hari, Ibu Kak Maryam ini mendengar ribut-ribut di daerah dapurnya. Karena penasaran, Ibu Kak Maryam ini mendekatilah dapurnya itu. Dan betapa terkejutnya Ibu Kak Maryam saat melihat sosok tinggi besar, tapi tidak menyeramkan, atau bisa dibilang masih bersosok seperti manusia, dan perawakannya pun seperti orang Timur Tengah. Dan sosok ini berkata, Kasihan ya keluarga ini. dan beberapa hari kemudian ada bahan-bahan pokok terletak di dapur Ibu Kak Maryam, yang mereka sendiri tak tahu dari mana asalnya. Singkat cerita, pada saat Kak Maryam sudah SMP, Kak Maryam sudah pahamlah dengan sosok ini. Dan Kak Maryam pun sering sekali mendapati interaksi dari sosok ini. Dan seperti anak-anak ABG pada umumnya, ada seorang lelaki yang suka nih sama Kak Maryam. Dan Kak Maryam pun juga suka dengan lelaki itu. Dekatlah mereka. Dalam beberapa bulan, jadianlah mereka. Tapi setelah tak beberapa lama jadian, si lelaki ini tidak mau dekat-dekat lagi dengan Kak Maryam. Setelah ditanya Kak Maryam, dia bilang kalau dia sering diteror oleh sesosok makhluk. Dan setelah itu, putuslah mereka. Selang cukup lama, si lelaki ini tidak pernah nampak di sekolah atau tak pernah masuk sekolah lagi. Karena penasaran, Kak Maryam datanglah ke rumahnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan betapa terkejutnya Kak Maryam ketika tahu mantan pacarnya itu sudah menjadi orang ODGJ. Dia selalu ketakutan dan berteriak ketakutan. Setelah itu, pulanglah Kak Maryam. Saking merasa bersalahnya, Kak Maryam menangis dan marah kepada sosok itu dan memintanya untuk tidak mengganggunya lagi. Dan setelah lelah dengan semua ini, Ibu Kak Maryam mencoba mencari ustadz lagi yang bisa mengobati anaknya ini. Singkat cerita, dapatlah mereka seorang ustadz, dan jawaban si ustadz tetap sama seperti ustadz-ustadz sebelumnya. Dia adalah Dimriyat. Dia tidak mau dipisahkan dengan Kak Maryam. Kalau ada yang berani coba-coba misahin mereka, maka mati bayarannya. Dipersingkat lagi, dan sampailah Kak Maryam ini SMA.
Dan ada seorang lelaki lagi mendekati dia, tapi Kak Maryam selalu nolak. Bukan karena nggak suka, tapi karena takut kejadian waktu di SMP terulang lagi. Bahkan lelaki ini sempat diingati oleh Kak Maryam kalau ada resiko jika pacaran dengan dia, tetapi lelaki ini tidak mau percaya. Singkatnya, akhirnya pacaranlah mereka. Dengan menjalani hubungan itu selama setahun, dari mereka kelas 1 sampai mereka kelas 2. Setelah itu, sama seperti waktu SMP, pacar Kak Maryam ini tidak mau lagi dekat dengan Kak Maryam. Karena beda sekolah, Kak Maryam jadi sulit mendapati informasi tentang dia. Setelah sebulan barulah Kak Maryam dapat kabar kalau pacarnya ini sudah jadi ODGJ. Dan sama seperti pacarnya waktu SMP, pacarnya saat SMA ini juga meninggal tak berselang lama setelah dibuat menjadi ODGJ. Karena kejadian seperti ini sudah terjadi lagi untuk kedua kalinya. Jadi Kak Maryam dan ibunya inisiatiflah untuk mencari ustadz lagi. Sebelumnya ibu Kak Maryam ini pernah disarankan oleh istri dari ustadz yang pertama untuk menemui syekh yang ada di Bogor. Sampailah Kak Maryam dan ibunya di sana. Sampainya di sana diceritakanlah semua kepada syekh itu. Tapi saat menangani Kak Maryam, syekh itu takut dan tidak berani memegang Kak Maryam lagi. Katanya, tubuh Kak Maryam panas di tangannya. Sampai akhirnya syekh ini hanya memberi amalan-amalan yang wajib diikuti oleh Kak Maryam, seperti berpakaian tertutup, sholat wajib 5 waktu, sholat tahajud, dan mandi di beberapa gunung yang sudah ditentukan. Karena tidak juga ada perubahan, ibu Kak Maryam tidak melanjutkan berobat kepada syekh itu lagi, karena memakan banyak biaya untuk pergi ke sana. Selang 3 atau 4 bulan setelah itu, terdengar kabar syekh itu meninggal. Setelah ibu Kak Maryam ini mendapat informasi dari pihak keluarga syekh ini. Dan kabar dari keluarga syekh ini meninggal karena diteror oleh sesosok makhluk yang diyakini itu adalah Dimriyat. Dan setelah lulus SMA, Kak Maryam ini mencoba mencari ustadz sendiri untuk mengobatinya. Setelah mendapat rekomendasi dari saudara jauhnya, Kak Maryam pun berangkat ke rumah ustadz tersebut. Kak Maryam pun bercerita dari awal mula dia dilahirkan hingga sampai detik itu dia bisa sampai ke ustadz itu. Dan Kak Maryam pun diruqyah lagi di situ. Dan saat ustadz itu berinteraksi secara gaib dengan makhluk itu, si ustadz ini memberitahu Kak Maryam kalau dia tidak berani memisahkan dia dengan makhluk itu karena resikonya adalah kematian. Kak Maryam pun memohon agar dibantu karena Kak Maryam udah lelah dengan keadaannya yang seperti itu. Dan ustadz itu pun mau membantu dengan memberikannya amalan yang diwajibkan untuk dibaca setiap malamnya. Dan setelah mengamalkan itu, pernah ada satu malam, dapur Kak Maryam diberantakan oleh sosok itu, seolah-olah dia marah karena Kak Maryam ini mencoba untuk menjauhkan dirinya dari Kak Maryam. Beberapa bulan kemudian, Kak Maryam mendapatkan kabar kalau ustadz ketiga ini meninggal. Istri dari ustadz ini bercerita kalau ustadz dan keluarganya selalu diteror setiap harinya hingga membuat ustadz tersebut meninggal. Setelah kejadian itu, Kak Maryam pun akhirnya menikah. Apakah proses pacaran hingga dia menikah dengan suaminya berjalan dengan lancar? Tentu saja tidak. Masih banyak gangguan-gangguan lainnya yang didapati Kak Maryam bersama suaminya. Hingga akhirnya Kak Maryam ini hamil. Tapi hanya berusia 3 bulan, Kak Maryam pun keguguran. Setelah mencari pengobatan alternatif lainnya, ketemulah Kak Maryam kepada seorang peruqyah. Yang mana peruqyah ini memberitahu Kak Maryam kalau anak atau janin dalam rahim Kak Maryam ini diambil oleh sesosok makhluk. Dan kejadian lain adalah Kak Maryam ini sampai beberapa kali muntah darah tanpa alasan yang jelas. Pada waktu itu Kak Maryam sedang merapikan pakaiannya di sebuah keranjang. Tiba-tiba ada secarik kertas seperti surat di keranjang tersebut. Karena Kak Maryam tidak tahu itu apa, Kak Maryam berniat untuk membakarnya. Besoknya Kak Maryam ingin membakar surat itu. Tiba-tiba Kak Maryam mimisan, pusing, dan pingsan. Jadi geng, pada saat menonton video ini beberapa bulan lalu,
Dan saya mencoba bertanya kepada salah satu ustadz yang kebetulan adalah sahabat saya sendiri. Dan saya pun bertanya tentang secari kertas itu dan meminta beliau untuk mengartikan tulisan Arab itu. Bukannya dapat jawaban dari beliau, saya malah mendapatkan warning dari beliau yang bilang kalau saya jangan main-main sama yang beginian. Saya pun menjelaskan kalau ini saya dapat dari nonton podcast horor dan kasus yang menimpa narasumbernya ini membuat saya kesian sekali. Setelah itu beliau memberitahu inti dari maksud dari secari kertas itu. Kalau tulisan itu berisi tentang seorang lelaki yang seperti patah hati karena sudah berjuang sekian lama untuk seorang wanita, tapi cintanya tak pernah dibalas. Dan sahabat saya ini sepertinya enggan untuk memberitahu saya isi keseluruhan tulisan di kertas itu. Kesian banget ya geng, Kak Maryam yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba disukai sama jin ifrit dan malah membuat Kak Maryam hidup dalam kesengsaraan. Teman-teman menjauhinya, banyak yang meninggal ketika coba mengobatinya, keguguran sampai diteror terus-terusan. Nah geng, kenapa si Dimyriat ini jatuh cinta kepada Kak Maryam? Secara Dimyriat ini adalah rajanya para jin yang ada di air. Dan Kak Maryam hanyalah manusia biasa. Menurut saya, ada dua kemungkinan geng dari cerita yang Kak Maryam ceritakan di podcast Lentera malam ini. Yang pertama, keturunan sebelum orang tua Kak Maryam, entah nenek kakeknya atau buyutnya, atau di atas-atasnya lagi, pernah membuat sebuah perjanjian kepada Dimyriat ini. Tapi saya kurang yakin tentang ini, karena dia tidak pernah menyebut perjanjian atau mendagih perjanjian selama Kak Maryam bercerita. Yang kedua adalah, Kak Maryam ini keturunan orang spesial. Bisa jadi tanpa disadari Kak Maryam, beliau ini punya keturunan, entah itu keturunan raja, keturunan waliullah, atau keturunan-keturunan yang dianggap spesial bagi Dimyriat ini. Tapi itu hanya pandangan individu saya saja ya geng, tanpa maksud menggurui kalian. Kalau kalian ada nggak pandangan tersendiri geng? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini geng. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Bye.